Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku mau meliput acara halal bihalal di PT Server Indonesia hari ini, hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Jadi saksikan gimana keseruannya halal bihalal di PT Server Indonesia. Saksikan teman-teman ya. Lihat ya, ini sudah mau mulai acaranya di aula lantai 4 halal bihalal ya bersama PT Server Indonesia. Jadi saksikan gimana keseruannya teman-teman. Selamat menyaksikan ya. Bapak Ferry Adrianto, Bapak Wawan Sunarjo, dan Bapak Jatmiko Chris Wicaksono. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Bapak M. Haris Wicaksono dan seluruh jajaran direksi. Direktur Komersial PT Sukopindo, Bapak Darwin Abbas. Dan Bapak Ari Ginanjar Agustian. Serta pengurus Veriska Surveyor Indonesia dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta orang yang dicinta bisa bertemu dengan orang yang cinta. Makan mulu nih. Dengerin tausiah pastinya. Nah, banyak sekali yang maaf-maafan, berdoa bersama, mendengarkan tausiah, dan tentunya masih banyak lagi. Semua akan masuk dalam rangkaian acara halal bihalal PT Surveyor Indonesia pada hari ini. Nah, buat Anda, hari itu acara hari ini tidak hanya diikuti oleh seluruh yang hadir langsung di Aula Geraha Surveyor Indonesia, tapi seluruh karyawan PT Surveyor Indonesia dan yang ada di cabang Geraha Surveyor Indonesia terdiri dari 19 lantai. Terdapat 2 buah akses untuk keluar dan masuk area gedung ini. Setiap tamu yang datang, berkunjung atau beraktivitas wajib menggunakan visitor card sebagai tanda dan akses selama melakukan kunjungan dan beraktivitas di gedung ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan patut bagi kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul melaksanakan halal bihalal silaturahmi setelah kita libur cukup panjang, hampir 2 minggu, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali dalam keluarga besar Surveyor Indonesia. Rekan-rekan sekalian, kita telah menjalani ibadah Ramadan kurang lebih 1 bulan. Banyak hal yang kita laksanakan bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Binrohisnya PTSI yang telah menyelenggarakan rangkaian ibadah amalan baik berupa pengajian, pengumpulan zakat barangkali, kemudian dan terus terang saya sampaikan terima kasih karena kemarin sempat ada kawan lama untuk kita bersantai, bersalam-salaman, berpah-pahan di hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ari Kinajar Sekian. Semoga Rosyah Bapak nanti bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Seluruh insan Surveyor Indonesia yang saya banggakan, Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, karena rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah, kepada keluarga dan sahabatnya. Sukovindo, sini ada Pak Rozen, para leader, karyawan, dan mohon maaf catatan saya cuma segini, jadi kalau nggak disebut namanya saya dapat segini. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mau sini aja boleh ya? Boleh. Jalan dong. Cakep bener. Siapa yang sudah timbang berat badan? Dah, saya. Coba dicek dia tambah atau Nama dikit. kalau dari wajahnya kelihatannya, dari pipinya semuanya nampak lebih sehat, lebih bahagia ya. Saya tahu tertutup, tapi saya percaya dari sinar matanya semuanya tersenyum bahagia. Kita minta maaf lahir batin dan juga semoga Allah curahkan rahmat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Pak Dirut, ini beliau alumni ESQ sebelum tahun 2005. ESQ belum ada menara terima. Jadi lebih kurang 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah pidato, sudah jadi Dirut Surveyor Indonesia. Alhamdulillah, selamat Pak. Pesannya sederhana, kalau mau jadi Dirut harus ikut training ESQ dulu. 20 tahun kemudian insya Allah jadi. Jadi saya ini nggak berubah, dari dulu saya guru sampai sekarang saya guru. Yang berkembang adalah murid-murid saya jadi Dirut, jadi menteri, jadi Kapolda, jadi macam-macam. Jadi ada Mendagri, ada jadi gubernur dan sebagainya. Nah, kebahagiaan guru adalah ketika melihat mereka yang dulu saya training, kemudian saya didik, dan akhirnya sekarang sudah berkembang. Mudah-mudahan lahir kembali Haris-Haris berikutnya untuk Indonesia Emas 2045, pemimpin-pemimpin yang berakhlak dan berkarakter. Kalau kita buka puasa, paling enak makan ikan patin. Cakep. Lebih enak kalau pakai campur biji salak. Cakep. Mohon maaf lahir dan batin, mari kita bangun budaya kerja akhlak. Cakep. Jadi apa yang dibacakan tadi Khori itu sudah mewakili apa yang saya ingin sampaikan. Jelas saya nggak berani nambah,
nggak berani ngurangi, gemeter aja saya baca tadi. Itu bacaan yang luar biasa, pemilihan ayat dan suratnya juga saya percaya tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Debu semua terbang atas izin Tuhan. Ayat yang dibacakan seolah itu hanya ritual, tetapi Allah bicara dengan empat cara. Pertama, dia bicara melalui Nabi dan Rasulnya. Kedua, melalui alam semesta. Tiga, melalui kejadian. Dan melalui hamba-hambanya. Tadi kelihatannya hanya seorang qori membacakan ayat-ayatnya. Kebetulan? Tidak. Al-Baqarah 133 yang dibacakan, that is a message from God. Sehingga tadi ketika dibaca itu saya langsung duduk, selesai sudah ceramah saya gitu. Speechless. Nggak ada lagi yang perlu saya sampaikan karena semuanya ada di situ, termasuk semua pesan-pesan Pak Dirut, pesan Pak Preskop, maksud saya Dirut Komisaris Independen, harapan dari Pak semua direksi, semua ada di situ. Di dalam Idul Fitri ini tentu kita punya komitmen, dan hari ini kita akan bicara tentang 3 komitmen, yaitu komitmen intelektual. Tadi sudah diucapkan oleh Pak Dirut, gaspol, kejar target. Komisaris akan memonitor, kemudian Pak Dirut harus mengejar, Pak Wamen, Pak Menteri juga akan menagih, lalu akan dievaluasi. Itu komitmen intelektual. Semuanya juga diikat dengan kontrak kerja. Kalimat sederhananya gaspol. Itu adalah komitmen emosional yang menjadi sebuah kewajiban karena kita juga dihargai, dihormati, diberi tugas, diberi amanah oleh negara. Ini disebut dengan komitmen intelektual. Komitmen emosional adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tanggung jawab kita sebagai keluarga besar Surveyor Indonesia. Tanggung jawab kita kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, istri, suami, dan keluarga. Kecuali tanggung jawab kepada mantan. Nah, yang diucapkan tadi oleh Polri adalah komitmen spirit. Speechless. Susah saya mau ngomongnya kalau sudah dibacakan ayat itu, kata-kata saya langsung habis. Karena yang diucapkan kata-kata infinity. Infinity itu tak berhingga. Dalam hitungan matematik, berapapun angka, apakah bilangan Anda itu 1, 2, 3, 100, 1000, 1 juta, 2 juta, 3 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 100 triliun, 1000 triliun, maka dibagi infinity jadi berapa? Terhingga. No. Dibagi infinity jadi hari ini kita no. Dibacakan ayat tadi no, karena itu namanya halal bihalal. Ngerti kan? Itu halal bihalal itu bukan aja terus salam-salaman, tetapi halal bihalal you become zero. Bukan hanya zero seperti bayi yang tidak punya dosa, bukan hanya zero seperti bayi yang sudah dihapuskan segala kesalahan. You become nothing in front of your God. Makanya dibacakan ayat tadi harusnya Anda sudah jejoran air mata itu, speechless. Karena tadi ucapannya apa? Wasaribu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil kafirin. Saya baca ayat itu dari salat subuh. Padahal saya nggak kontak-kontak ke panitia.
Jadi ketika kita berada pada dimensi infinity, maka saya nyambung itu dengan Pak Haris, saya nyambung dengan Pak Rozain Nur, saya nyambung dengan Pak Paulus. Maka manusia jadi satu umat saja gitu. Itu yang dibaca oleh Joe Biden ketika dia pidato mengutip ayat Al-Quran, betul kan? Apa pidatonya? Karena nasu umat wahidah, manusia itu satu umat saja. Jadi holding itu, yang holding kita ini, ya satu. Yang membuat tidak satu apa? Ego. Saya ini PKI, saya Sukovindo, saya Surveyor Indonesia, saya golongan A, golongan B, pangkat ini, pangkat itu, zero. Jadi ketika kita bertemu dengan infinity, bertemu dengan Tuhan, maka kita tiba-tiba jadi halal di halal. He become zero, I'm zero. Dan ketika kita zero, apa yang terjadi? Dan ketika kita meminta, memohon kepada Dia yang satu, maka satu dibagi infinity berapa Pak Zainal? Satu dibagi 0, infinity. Satu dibagi 0, tak terhingga. Itulah gaspol. Tepuk tangan Pak Dirut. Itu yang disebut dengan gaspol. Pol itu yang nggak ada batasnya. Betul kan? Mengapa harus gaspol? Karena kontrak kerja ketika jadi dirut, ini targetnya, siap Pak Menteri, Pak Wamen, tanda tangan, serap, oke. Sudah, baru dikumpulkan nih. Padahal rasa ketupat itu masih ada di mulut, betul ya? Serba hangat ya, opor dihangatkan, ayam dihangatkan, semua dihangatkan. Nah hari ini mental kita juga dihangatkan di dalam hal-hal ini. Nah karena itu, untuk mencapai target, baik itu intelektual, emosional, spiritual, maka yang paling utama menurut Anda yang membuat kinerja kita itu hebat, intellectual commitment, emotional commitment, atau spiritual commitment? Rumus tadi. Ketika kita puasa, tidak makan, tidak minum, betul? Kalau Anda terminum tidak sengaja, Anda sadar, Anda telan atau Anda muntahkan? Telan. Tergantung Anda lihat apa enggak gitu kan? Enggak. Kalau sengaja. Kalau Anda menelan berarti Anda komitmen intelektual. Mengapa? Sengaja. Karena tubuh kita membutuhkan air dan telan toh nggak ada yang lihat, betul ya? Kalau Anda selingkuhan, berarti Anda komitmen apa? Emosional. Mengapa? Karena Anda malu dilihat orang. Tapi kalau Anda muntahkan, itu komitmen apa? Virtual. Jadi yang akan membuat BKI, FI, Sukovindo akan menjadi top performers, kita butuh komitmen mana? Spiritual. Tiga-tiganya. Tapi yang paling mendorong ketika gaji dipotong, gimana? Emosional. Yang paling mendorong ketika tukin belum turun, yang mana? Virtual. Nggak ada tukin ya? Yang mana? Yang mana? Komitmen? Virtual, Pak. Sabar, lillahi ta'ala. Permasalahannya adalah komitmen spiritual Tahu aja. yang kita dapatkan selama bulan Ramadan dan bulan puasa itu untuk surveyor Indonesia atau hanya untuk pribadi? Plus ya malam 9. Wajahnya pada
Ulangi lagi. Tadi Komitmen spiritual yang kita lakukan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ditambah lagi sahur di tengah malam, salat lagi. tambah lagi sholat qiyamul lail, Harus biasa aja. taraweh, membaca Quran, outcome-nya kita taruh untuk diri atau kita berikan juga untuk Surveyor Indonesia. Jujur. Dua-duanya. Tepuk kiri kanan bahu. Untuk siapa bos sebenarnya? Tepuk. Satu. Tobat. Siapa? Dua-duanya. Hah? Kalau komitmen itu dipakai untuk Surveyor Indonesia, Tapi lu dilatih semua mas. untuk Presentasi membangun cara Indonesia, bicara depan umum. tercapai nggak Itu targetnya? ada gratis gue mas. Tercapai atau over berkali-kali lipat, betul. Paham ya? Kita tidak menjadikan spiritual commitment menjadi spiritual capital untuk membangun perusahaan kita. Yes or no? Spiritual capital kita yang kita miliki seharusnya untuk membangun negara, membangun bangsa, tetapi hanyalah ritual semata untuk penghapus dosa. Iya apa enggak? Itulah sebabnya saya bikin buku ESG. 2 buku, 1 buku 350 halaman, 2 buku 700 halaman, terjual dengan segala kerendahan hati 2,5 juta kopi itu tahun 2010. Dan saya tidak menghitung lagi setelah 2010 sampai sekarang berapa juta kopi. Yang sudah alumni ESG saya angkat tangan. Itu insya Allah yang angkat tangan di Jakarta, yang direksi semua di belakang. Believe it or not, nggak sekarang. Nanti kalau dulu juga mungkin saya tanya kali itu, coba 20 tahun lalu angkat tangan alumni ESG, sekarang sudah jadi Dirut Surveyor Indonesia. Tepuk tangan dulu ya. Mengapa? Karena spiritualitasnya itu jadi modal. Ketika spiritualitas menjadi modal, maka kinerjanya menjadi infinity. Kelihatannya tidak ada hubungannya antara spiritual dengan karir. Tapi setelah 20 tahun, jadi kan dulu zaman Pak Sugiharto kan training. Setelah 20 tahun, jadi menteri ini, jadi semoga Allah meridhoi merahmati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini kami berada di bulan Syawal. Kami melakukan halal bihalal. Setelah 1 bulan kami berpuasa, jadikanlah outcome dari puasa ini, menjadikan kami hamba-Mu yang soleh, menjadi hamba-Mu yang takwa, hamba-Mu yang senantiasa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, senantiasa melihat dan merasa dilihat oleh-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kembalikanlah kami ke Idul Fitri di tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini halal bihalal
yang dilakukan oleh Survei Indonesia, PKI, Sukovindo, dan semuanya. Jadikanlah yang hadir di sini semuanya menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang mampu berkinerja tinggi, yang memberikan rahmat untuk semesta alam. Dan jadikan setiap satu langkah yang dibuat menjadi amal soleh, menjadi jalan untuk memasuki Raudhatul Jannah. Jadikanlah setiap 1 jam tugas yang dilaksanakan, 1 hari tugas dilakukan sebagai penghapus dosa. 1 rupiah, 2 rupiah yang didapatkan dan dihasilkan menjadi amal ibadah, menjadi tasbih zikir. Allahumma ya Allah, berikan para pimpinannya, direksinya. Ya teman-teman, sekarang kita mulai salam ya, lebih halal. Jadi kita sebut lagi ya. Komisaris mas, sudah cukup aku ngeliput acara halal bihalal di PT Survei Indonesia pada hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan aku dapat sempat nih teman-teman. Oke teman-teman, nanti jumpa lagi di video berikutnya. Kalau lebihnya mohon maaf, nanti jumpa lagi di YouTube channel Nasrul Jamal Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.